Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammad Husni Tamrin. Saat ini saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Saat ini saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 6 SKS dan penempatannya dilakukan pada semester 4. Capaian akhir dari mata kuliah ini adalah harapannya mahasiswa mampu memahami terkait konsep tentang diagnosa kebidanan dan mampu memahami konsep dalam antenatal care. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam media online di dalam mata kuliah pembelajaran asuhan kebidanan pada kehamilan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan diagnosis kebidanan. Jadi asuhan pada kehamilan ini adalah mata kuliah wajib yang memang di mata kuliah inti dari mata kuliah kebidanan. Dalam pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 2 pertemuannya nanti adalah untuk kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, mohon diisi dulu LMS-nya untuk bukti kehadiran dari teman-teman semua. Silakan dibuka LMS-nya dan diisi sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari LMS. Baik Ibu. Sudah diisi? Sudah ya. Selanjutnya mungkin kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran supaya apa yang nanti hari ini kita pelajari bisa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam memahaminya dan juga apa yang nanti akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu izin share screen ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Ada semua ya. Sudah tampak belum? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, ini adalah RPS dari mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, di mana koordinator mata kuliahnya adalah Ibu sendiri. Dan di dalam capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, harapannya teman-teman nanti dapat memahami dan bisa menjelaskan terkait dengan konsep tentang diagnosis kebidanan dan memahami juga komponen dalam asuhan antenatal care, bisa mengidentifikasi tentang screening risiko maternal selama kehamilan, bisa mengidentifikasi tentang screening kesejahteraan janin, mampu memahami ketidaknyamanan umum pada kehamilan dan perilaku serta perubahannya, dan juga mampu memahami kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil, dan juga mampu memahami tentang drug pregnancy, dan juga memahami tentang etika, kewenangan, dan lingkup praktik bidan dalam asuhan kehamilan, dan mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen asuhan kebidanan. Selanjutnya juga harapannya bisa menyusun birth plan dan juga persiapan dari keluarga. Dan mampu memahami terkait dengan manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kebidanan. Serta mampu mengidentifikasi tentang risk assessment tool dan juga bisa mendemonstrasikan patient safety pada asuhan antenatal serta menerapkan pembelajaran interprofesional dan bekerja di interdisiplin, refleksi praktik klinik, penurunan resiko dan promosi kesehatan dalam antenatal. Jadi mata kuliah ini punya bobot 6 SKS, 3 SKS pada teori, 3 SKS pada praktek. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang diagnosis kebidanan. Dari RPS yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Cukup jelas pembelajarannya nanti? Ibu untuk saat ini.
Ya, pembelajarannya nanti atau dosen pengampunya Ibu akan tim ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan teori atau materi yang berkaitan dengan diagnosis kebidanan. Sudah tampak belum, teman-teman? Sudah, Ibu. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah terkait dengan diagnosis di dalam kebidanan. Diagnosis kebidanan ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu upaya pada saat kita melakukan pengkajian, terutama pada ibu hamil yang berkaitan dengan kehamilan, dan diharapkan teman-teman mampu membuat diagnosis kebidanan sesuai dengan apa yang menjadi kajian dalam pemeriksaan. Secara deskripsi, mata kuliah ini membahas konsep dasar dan keterampilan dalam menentukan diagnosis kebidanan yang didasari atau berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan ada pemeriksaan fisik serta laboratorium. Dan harapannya juga teman-teman melatih mengintegrasi data untuk menetapkan diagnosis yang sistematis dan sesuai standar praktik kebidanan. Materi ini sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan asuhan yang tepat sasaran dan berfokus pada keselamatan ibu dan bayi. Capaian dari mata kuliah ini harapannya teman-teman mampu menjabarkan dan menjelaskan konsep diagnosis kebidanan dan menetapkan diagnosis kebidanan secara tepat berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengkajian komprehensif dalam praktik. Adapun subcapaian mata kuliahnya mampu memahami konsep diagnosis kebidanan dan juga mengelompokkan data hasil pengkajian serta menetapkan diagnosis kebidanan. Diagnosis kehamilan. Jadi, untuk memastikan seorang wanita itu hamil ataupun memang di dalam em, pengumpulan data dan juga hasil interpretasi data yang kita dapatkan perempuan tersebut atau seorang wanita tersebut kita nyatakan hamil, kita harus pahami bahwa sebelum kita memastikan si wanita tersebut hamil, kita harus tahu apa saja yang menjadi dasar dari apa yang menjadi diagnosis yang kita tetapkan ya. Di sini dalam mendiagnosis kehamilan, teman-teman harus pahami yang terkait dengan tanda presumtif dan ada tanda mungkin, juga ada tanda pasti dan ada indikasi dan edukasi USG serta menghitung usia kehamilan. Tanda presumtif adalah merupakan tanda yang tidak pasti yang muncul dengan adanya perubahan-perubahan fisiologis yang mengarah kepada dugaan kehamilan yang dirasakan oleh ibu. Di mana termasuk dalam tanda presumtif kehamilan itu diantaranya adalah ada amenorea, ada nausea, ada sering miksi, ada payudara membesar, tegang dan nyeri, ada persepsi gerakan janin, ada kelelahan, dan ada perubahan warna kulit. Ada yang pernah dengar kata amenore? Amenorea adalah seorang perempuan tidak mengalami haidnya. Menstruasi. Ya. Jadi amenore ini adalah kondisi seorang wanita tidak mendapati menstruasi. Ya. Jadi amenore ini juga salah satu petunjuk awal-awal dari kehamilan. Dan sebagian besar dari wanita itu kadang tidak mengalami perdarahan yang periodik setelah awal kehamilan. Ya. Tetapi amenore ini juga belum bisa dikatakan sebagai diagnosa yang pasti bahwa seorang wanita tersebut hamil. Karena pada kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya kondisi yang memang mengindikasikan adanya suatu penyakit, contohnya pada penyakit yang TBC atau anemia atau malnutrisi, bisa juga stres atau ada gangguan emosional, itu juga bisa mengganggu siklus haid seseorang sehingga tidak mengalami haid sesuai dengan siklus yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada nausea. Nausea atau mual dan vomiting atau muntah ya. Rasa mual dan muntah ini biasanya pada awal-awal kehamilan diakibatkan karena adanya perubahan hormon ya. Biasanya kalau memang sudah dipastikan hamil terjadi pada usia 6 sampai 8 minggu pertama.
kehamilan yang disebut dengan morning sickness ya. Nah, pengaruh dari mual ini memang karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progeston sehingga meningkatkan produksi dari asam lambung dan menyebabkan terjadinya mual dan muntah tersebut. Bila mual muntahnya berlebih, lebih dari 10 kali, itu dinamakannya hiperemesis gravidarum. Ya, walaupun memang mual muntah ini mengindikasikannya ke kehamilan, tetapi bisa juga itu bukan menjadi suatu tanda pasti, ya, karena bisa juga memang mual muntah ini karena adanya suatu masalah yang berkaitan dengan kesehatan atau dengan penyakit, ya, contohnya ada gangguan pada gastrointestinal atau mungkin ada infeksi dan bisa juga karena stres atau memang ada gangguan dari pencernaan. Selanjutnya ada sering miksi atau kencing. Pada kondisi-kondisi di mana memang seorang wanita dinyatakan hamil, awal-awal kehamilan biasanya memang akan merasakan sering kencing, ya. Karena sering kencing ini biasanya diakibatkan karena adanya penekanan pada area kandung kemih dari uterus yang membesar, intinya seperti itu. Nah, tetapi sering miksi ini juga belum bisa kita pastikan seorang itu hamil, ya. Karena bisa jadi sering miksi ini atau sering kencing ini mungkin adanya gangguan dari saluran perkemihannya. Bisa jadi ada infeksi, bisa jadi ada mungkin penyakit seperti diabetes ya. Kalau penyakit diabetes kan memang selalu pingin pipis ya gitu ya. Terus juga ada rasa eh, apa? Rasa memang nggak bisa menahan pipis intinya seperti itu. Atau memang ada tumor di area-area perut ya atau di area-area bagian pencernaan bawah. Selanjutnya ada payudara membesar, tegang dan nyeri. Ini juga merupakan suatu tanda yang memang biasanya suka dirasakan di awal-awal kehamilan ya. Karena apa? Karena biasanya dalam proses kehamilan itu sistem metabolisme kita kan makin lama makin atau seseorang itu makin eh, meningkat ya. Jadi kalau seseorang hamil itu biasanya metabolismenya meningkat 2 kali lipat. Jadi itulah yang bisa menyebabkan tadi adanya peningkatan. Mungkin ini juga jadi payudaranya jadi membesar, tegang dan nyeri. Tapi bisa jadi juga bukan karena kehamilan. Teman-teman kalau mau haid suka ada rasa tegang nggak sama payudara terus nyeri? Suka ada rasa nyeri nggak atau misalnya tegang gitu kan Iya, pada Ibu. saatnya Nah, payudara ya iya kan rasanya memang rasa nggak enak ya nggak nyaman karena memang adanya pengaruh dari hormon tadi ya. Selanjutnya ada persepsi gerakan janin atau quickening. Jadi gerakan janin ini biasanya kadang dirasakan sudah dipastikan hamil ya gitu kan. Biasanya ini dirasakan pada usia kehamilan 16 atau 22 minggu pada saat kehamilan ya. Kalau memang hamil pasti biasanya ada gerakan janin. Gerakan janin ini juga sebenarnya menandakan bahwa janin itu hidup dan berkembang, ini seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang lain, gerakan janin ini juga bisa mengindikasikan adanya suatu penyakit, misalnya adanya tadi ya ada eh, peristaltik ususnya terganggu ya, atau mungkin ada kontraksi dari otot-otot perut sehingga menyebabkan adanya seolah-olah ada gerakan pada area perut. Selanjutnya ada kelelahan atau fatigue. Nah, kelelahan ini biasanya memang sering dirasakan pada awal-awal kehamilan ya. Jadi apa yang menjadi metabolisme tadi, peningkatan hormon, peningkatan mungkin dari sistem tubuh ya. Ini juga akhirnya berimbas pada kondisi-kondisi fisik seseorang ya. Nah, tetapi kelelahan ini juga bukan menjadi suatu tanda yang mengindikasikan tanda pasti, karena bisa jadi kelelahan ini memang diakibatkan karena kalau tidak hamil biasanya karena adanya misalnya penurunan gula darah atau memang punya tekanan darah yang rendah, intinya seperti itu ya. Ada masalah-masalah yang memang mengindikasikan menjadi lelah pada fisik gitu kan, tetapi memang bukan kondisi-kondisi yang hamil, intinya seperti itu. Nah, terus ada perubahan warna kulit ya. Perubahan warna kulit ini
memang bukan satu tanda pasti, dia masih masuk ke dalam tanda dugaan, ya. Karena kenapa? Sebetulnya di dalam perubahan warna kulit ini, saat seseorang mengalami kehamilan, tadi kan memang dikatakan ada peningkatan metabolisme, ya. Jadi semua organ yang berkaitan dengan organ eh, dalam kita biasanya itu bekerja 2 kali lipat. Dan hormon pun meningkat dengan cepat, termasuk hormon pada area kulit atau hormon melanin ya. Biasanya hormon ini berpengaruh eh, terhadap kulit dan menimbulkan suatu tanda ya, ada strie. Biasanya yang bisa dilihat di daerah-daerah perut, bokong ya. Atau ada linea, biasanya yang garis dari area pusat sampai dengan ke area atas simfisis itu berwarna lebih gelap ya. Nah, terus pada muka biasanya ada terlihat topeng kehamilan. Tapi perubahan ini juga kadang bisa kita bukan indikasikan kehamilan ya. Bisa jadi kalau memang ibunya atau seorang perempuan itu mengalami masalah penyakit kulit, bisa jadi memang itu karena penyakitnya. Makanya masuk ke dalam tanda persumtif atau tanda praduga. Artinya seperti itu. Baik, dari tanda persumtif ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup jelas? Atau masih ada yang ingin Sudah ditanyakan? jelas, Ibu. Jelas. Baik. Selanjutnya adalah tanda mungkin kehamilan, ya. Tanda mungkin kehamilan ini merupakan tanda yang muncul karena adanya perubahan fisiologis pada perempuan. Biasanya seseorang wanita merasakan dan juga bisa melihat pemeriksaan yang bisa terlihat dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Nah, tanda ini biasanya akan bisa terlihat atau meliputi pada area-area perut ya. Nah, contohnya adalah pembesaran uterus dan abdomen. Nah, terus juga ada tanda Hegar. Juga ada tanda Gudel, ada tanda Chadwick, ada tanda Piskasek, ada Braxton Hicks, ada Bellottomen dan HCG test ya. Nah, pembesaran uterus dan abdomen ini masuk ke dalam kategori tanda kemungkinan. Karena bisa jadi pembesaran uterus itu juga belum tentu hamil. Ya, kalau misalnya ada masalah dengan misalnya gangguan uterusnya, ya, seperti penyakit tumor ya, atau memang ada masalah yang terkait dengan rahimnya ya, membesar ya. Jadi artinya pembesaran uterus dan abdomen ini masuk ke dalam tanda kemungkinan dan juga ada tanda Hegar. Tanda Hegar ini adalah tanda yang dilihat dari daerah segmen bawah rahim. Di situ akan terlihat lunak ya. Memang pemeriksaan ini biasanya tidak bisa secara pandang ya, harus kita lakukan pemeriksaan dalam. Tetapi untuk melakukan pemeriksaan ini harus dipastikan semuanya dalam kondisi baik dan tidak ada masalah apapun dalam proses kehamilannya, ya seperti itu. Nah, ini biasanya nanti terabaknya lunak daerah bawah rahim ya. Nah, terus ada tanda Gudel dan juga tanda Chadwick ya. Kalau Gudel ini area-area serviknya ini dia menjadi lebih lunak, lebih lentur, gitu, ya, seperti itu ya. Karena apa? Dipengaruhi oleh hormon ya. Karena pada saat proses kehamilan, hormon estrogen, hormon progesteron, hormon yang lainnya pun akan meningkat ya. Nah, peningkatan hormon tersebut menyebabkan terjadinya tanda ini, Seigen-Gudel ya. Terus juga ada tanda Chadwick ya. Tanda Chadwick ini diakibatkan karena hipervaskularisasi, adanya peningkatan dari pembuluh darah sehingga menyebabkan tanda kebiruan. Selanjutnya ada tanda Piskasek ya. Biasanya tanda Piskasek ini kalau misalnya dilihat dari uterus ya, uterusnya biasanya agak kurang orang simetris ya. Jadi agak-agak miring ke kiri atau miring ke kanan ya. Karena memang biasanya tergantung nanti tempat implantasi embrionya. Dia berimplantasi di daerah kanan atau kiri dari uterus. Kalau misalnya di daerah kiri ya cenderungnya lebih ke kiri. Karena kan nanti seiring dengan pertumbuhan janin ya, berarti nanti juga akan berkembang uterusnya ya. Terus ada Braxton Hicks. Braxton Hicks ini biasanya adanya rasa mules. Sebetulnya mulesnya bukan mules mau lahir, tapi mules-mules yang menyatakan artinya
mules yang hanya dirasakan sesaat, tidak secara teratur. Nah, terus ada balotemen. Balotemen ini biasanya bisa kita raba atau kita rasakan pada saat palpasi. Nah, balotemen ini biasanya terjadi atau misalnya kita pastikan bagian apa yang menjadi bagian terendah janin itu akan terasa ya, apalagi kalau misalnya masih bagian terendahnya masih belum masuk panggul. Nah, berarti ada lentingan-lentingan atau ada seperti rasa bulat ya di area-area uterus. Nah, terus ada HCG test ya. HCG test ini juga masuknya ke tanda mungkin bukan tanda persuptif tadi ya, atau bukan tanda pasti ternyata. Nah, kenapa? Karena HCG positif ini juga kalaupun tidak hamil mengindikasikan adanya suatu masalah atau gangguan pada penyakit yang memang mungkin bisa terjadi ya. Contohnya adalah penyakit mulahidatidosa. Mulahidatidosa ini biasanya bentukan rahimnya membesar seperti hamil, tetapi yang jadi bukan janin. Nah, jadi malah bentukannya seperti buah anggur ya. Dia hanya seperti apa ya, daging-daging yang kecil-kecil. Nah, tapi bentuknya memang seperti anggur. Nah, jadi pada wanita yang mengalami atau yang menderita molahidatidosa, ini HCG-nya cukup tinggi juga. Nah, makanya kadang suka diindikasikan hamil, padahal belum pasti hamil. Ya, oke. Oke, dari tanda kemungkinan, ada yang mau ditanya nggak? Cukup jelas ya? Jelas Ibu. Oke, kita lanjut ke tanda pasti kehamilan ya. Jadi tanda pasti kehamilan ini adalah diagnosis kehamilan yang memang ditandai tidak terdapat kondisi lain kecuali hamil, ya. Dan tanda ini juga menunjukkan adanya gambaran dari kehamilan atau janin yang bisa dilihat oleh pemeriksa, ya. Nah, biasanya yang bisa sampai melihat bagian-bagian janin adalah alatnya apa? Alatnya adalah apa, teman-teman? USG ya. Nah, jadi USG ini dapat mendeteksi ya atau dapat melihat. Malah kalau sekarang USG-nya banyak ya, udah 4 dimensi ya. Kalau dulu mungkin baru 3 dimensi, 2 dimensi. Kalau sekarang 4 dimensi ya. Kadang kalaupun ada kelainan bisa terdeteksi dari awal. Makanya USG ini juga menjadi salah satu program ya di dalam pemeriksaan antenatal care. Jadi di awal kehamilan sebelum memasuki trimester 2 itu dilakukan pemeriksaan 1 kali oleh dokter untuk memeriksa USG. Jadi untuk memastikan kantung kehamilannya benar ada janin nggak? Karena kalau misalnya kantung kehamilan yang nggak ada janinnya berarti kehamilannya kosong ya. Ada kehamilan-kehamilan yang janinnya nggak berkembang, biasanya kehamilannya juga amat beresiko, bisa menyebabkan keguguran ya. Nah, terus adanya denyut jantung janin dan juga ada gerakan janin ya. Nah, pemeriksaan USG ini melihat bagian-bagian janin dan juga memastikan kehamilan dari awal ya. Jadi dari awal implantasi aja udah bisa lihat ya. eh, Apakah memang terjadi pembuahan atau pertemuan sel atau tidak, ya seperti itu ya. Nah, terus ada juga pemeriksaan atau pemantauan DJJ. DJJ ini bisa didengar kalau memang usia kehamilannya eh, 9 sampai 10 minggu kalau mau menggunakan Doppler. Tapi kalau pakai Linek biasanya dia bisa didengarkan lebih dari usia kehamilan yang eh, 20 18 sampai 20 minggu ya. Nah, gerakan janin juga bisa diraba dan dilihat ya. Biasanya kadang kita untuk memastikan bayi itu hidup atau janin di dalam kandungan ibu itu hidup dan memastikan bahwa dia memiliki detak jantung dan memang berkembang ya. Nah, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan menanyakan gerakan janin ya, berapa kali dalam 1 hari.
Intinya seperti itu. Jadi, tanda pasti dari suatu kehamilan adalah dengan dilakukannya pemeriksaan USG, denyut jantung janin, dan juga gerakan janin, ya. Ternyata baru sampai pemeriksaan atau tanda pasti kehamilan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, bagi yang Izin ingin bertanya Ibu. bertanya. Baik, silakan. Sebutkan namanya. Izin bertanya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Tete Fatul Fariha. Saya izin bertanya Ibu, Ya, berat apa berarti HCG positif itu tidak menandakan sudah pasti hamil ya Ibu? Seperti itu Ibu. baik. Ya, pertanyaannya cukup bagus ya. Ya, jadi kadang kan memang kalau kita memastikan suatu kehamilan itu kita menganjurkan untuk kepada perempuan itu periksanya kencing ya. Nah, untuk diperiksa apakah HCG-nya ada nggak di dalam air urinnya sehingga bisa dipastikan dia hamil. Ternyata memang HCG tinggi itu belum memastikan apa yang menjadi diagnosis kehamilan pasti ya. Jadi kalaupun misalnya seseorang eh, datang misalnya kita indikasikan hamil, jadi jangan langsung kita diagnosis hamil sebelum kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi untuk memastikan pemeriksaan yang lebih akurat disandingkan lagi dengan pemeriksaan penunjang ya. Jadi dilakukan pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa betul-betul apa yang menjadi diagnosa perempuan tersebut atau wanita tersebut adalah hamil, intinya seperti itu. Jadi seperti itu Wardah. Jadi harus di cross check lagi dengan pemeriksaan lain ya. Cukup jelas Wardah? Afifah Ibu, baik Ibu. Oh ya, Siti Afifah ya. Cukup jelas Ibu. Terima Oh kasih. iya. Ya, Iya Ibu. sama-sama Siti Afifah. Lanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Saya Rama Fadila. Ya, Sebenarnya saya ingin bertanya, mengapa pada awal kehamilan itu selalu ditandai adanya rasa mual ya, Bu? baik. Izin Ibu stop share dulu ya. Ya, pertanyaannya bagus juga nih Siti Afifah ya. Oh, Rahma ya, terbalik. Jadi untuk yang terkait dengan kondisi mual tadi ya, apa yang menjadi keluhan dari pasien tersebut biasanya memang kalau dinyatakan hamil ya, tadi harus dipastikan lagi dengan USG dulu ya. Kalau memang pasti hamil berarti memang karena pengaruh hormon. Hormon apa? Hormon HCG tadi ya. Tapi kalau memang tidak hamil ya, harus kita cross check lagi juga apakah memang ibunya punya penyakit yang memang punya penyakit misalnya tadi gastrointestinal ataupun memang bisa jadi ibunya memang tadi ya bukan hamil tapi kehamilannya yang mengarah ke keadaan memang itu suatu penyakit. Contohnya tadi mulai hidatidosa ya, intinya seperti itu. Seperti itu Rahma. Jelas Rahma? Baik, Ibu. Jelas, Ibu. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali. Tadi dengan menghitung usia kehamilan belum kita pelajari. Ibu mohon nanti teman-teman untuk mencari referensi dulu, membaca apa yang menjadi topik pembelajaran ke depan ya atau berikutnya supaya pada saat nanti kita belajar di atau pada saat pembelajaran selanjutnya teman-teman sudah punya dasar intinya ya, sudah punya gambarannya intinya seperti itu ya. Dan Ibu mohon nanti teman-teman dibuatkan satu narasi ya. Nah, satu narasi yang memang menurut teman-teman yang bisa diingat dari pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan tadi tiga tanda tadi apa saja. Nah, jadi ditolong dideskripsikan di dalam sebuah tulisan. Jadi nanti tolong dikumpulkan kepada PJ mata kuliah. Intinya seperti itu ya. Ibu ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga terima kasih tadi atas apresiasinya. Dengan ucapan Alhamdulillah, Bu tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.